Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu. Al-Habib Al-Imam Abi Bakar bin Muhammad As-Saggaf adalah salah satu cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau dilahirkan pada tahun 1285 Hijriah atau 1869 Masehi di kota Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Indonesia. Pada usia kanak-kanak, ayahanda beliau pergi ke Gresik dan meninggal di sana, Al-Habib Muhammad As-Saggaf, dan dimakamkan di pemakaman umum yang namanya Pemakaman Sumur Songo. Dipeliharalah dan didiklah beliau oleh ibunda yang mulia sampai umur 8 tahun. Beliau diminta untuk berangkat ke Hadramut, ke kota Siwun tepatnya, karena di situ ada paman-paman beliau dan banyak ulama, aulia yang akan mendidik beliau dan menjadikan beliau manusia yang mulia. 8 tahun, usia 8 tahun, ibunda tercinta harus rela membiarkan sang anak yang istimewa untuk menuntut ilmu di negara orang. Ada kisah yang sangat indah. Sebelum kedatangan Al-Habib Abu Bakar di kota Siwun, guru besar beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Samtud Durar, bercerita kepada beberapa orang yang ada di hadapannya. Ada 3 manusia, kata Habib Ali, makamnya sama, halnya sama, dan namanya pun sama. Yang pertama, kata Habib Ali, kamu tidak ikuti zamannya, yaitu Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, sahib Aden, karena udah sangat lama sekali. Yang kedua, kamu mengikuti zamannya tapi di akhir hidup beliau, yaitu Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, guru dari Habib Ali Habsyi sendiri. Dan yang ketiga, nanti kamu akan menjumpainya di akhir hidupmu, yaitu Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf yang kita ceritakan sekarang. Ketika di akhir hidup orang ini, sebelum kedatangan Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf, orang saleh ini bermimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menggandeng anak kecil, menuntun anak kecil. Seraya beliau berkata dalam mimpinya, aku datang kepadamu dengan membawa anakku atau cucuku yang saleh, Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Terbangun orang ini gembira bermimpi Nabi dan penasaran siapa Abu Bakar Muhammad As-Saggaf. Hari kedua juga seperti itu, bermimpi dengan mimpi yang sama. Berjumpa Nabi dan Nabi mengatakan, aku datang kepadamu dengan membawa anakku atau cucuku yang saleh, Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Sampai 3 kali atau 5 kali, sampailah Habib Abu Bakar di kota Siwun, dan berjumpalah orang yang mimpi itu dengan Habib Abu Bakar. Langsung ketika melihat wajah beliau, beliau mengenalinya. Wajah ini yang dibawa oleh Nabi SAW dengan menyatakan, aku datang kepadamu dengan cucuku yang saleh, Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Kisah ini menunjukkan keagungan dan ketinggian derajat beliau Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Bagaimana riayatun Nabi SAW, perhatian Nabi SAW kepada beliau dalam usia 8 tahun. Udah dapat perhatian dari Nabi SAW. Beliau belajar di Siwun dengan guru-guru mulia di saat itu. Banyak sekali para aulia, para salihin, paman beliau sendiri, dan juga Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dan guru-guru yang mulia yang lain yang tidak bisa kita ceritakan
di acara singkat ini. Sampai pada usia 17 tahun, beliau minta izin untuk kembali ke Jawa untuk berjumpa ibundanya yang tercinta. 9 tahun beliau dididik oleh manusia-manusia yang istimewa. 9 tahun dididik oleh aulia-aulia salihin. Tidak hanya ilmu zahir, beliau giat mempelajarinya, bahkan adab, akhlak, suluk, iman, yakin dijaga oleh guru-guru mulianya. Sampai dikatakan satu saat ketika pamannya menggandeng beliau ke barat ke timur, dibawa oleh paman yang mulia untuk mendidik Habib Abu Bakar. Suatu saat Habib Abu Bakar berjalan di satu gang di kota Siwon, langsung dengan seketika sorban beliau dibuka dan ditutupkan di kepala Habib Abu Bakar, sehingga Habib Abu Bakar tidak bisa melihat apa-apa. Sampai melewati di beberapa orang, dibuka kembali penutup kepala Habib Abu Bakar. Beliau bertanya, "Ya Ammah, kenapa kau lakukan ini kepadaku?" Apa kata si paman? "Ya waladi, wahai anakku, tadi di jalan ada beberapa orang yang duduk di tepi jalan dalam keadaan mereka merokok. Saya tidak mau matamu memandang mereka dalam keadaan merokok. Saya khawatir kamu terpengaruh dengan pemandangan yang enggak bagus itu. Dijaga pandangan matanya supaya tidak melihat orang yang merokok." Ini salah satu bukti yang kecil bagaimana konsentrasi mereka mendidik Habib Abu Bakar, sampai menjaga matanya untuk tidak melihat orang yang merokok. Bagaimana dengan pemandangan yang jelek yang lain? Tentu lebih dijaga. Inilah rahasia kesuksesan Habib Abu Bakar menjadi orang mulia, karena dididik dengan pendidikan yang serius oleh guru-guru mulia. Pada usia beliau 17 tahun, selesailah masa beliau di Hadramut dan kembali beliau ke Indonesia, ke Nusantara, dengan ditemani oleh seorang aulia besar, Al-Habib Alwi bin Segaf As-Segaf, yang domisili di Pasuruan dan dimakamkan di Kebun Agung Pasuruan, Jawa Timur. Wa ni'ma bir rafiq, seorang yang mulia ditemani dengan manusia yang mulia. Habib Ali bin Segaf As-Segaf adalah aulia yang besar, tokoh besar di kota Pasuruan. Pernah kita dengar bahwa beliau ditahan oleh Habib Ali untuk tidak pulang karena dilihat keindahan, akhlak, cahaya, kecerdasan, suluk, himmah. Sehingga Habib Ali Al-Habsyi pernah menikahkan beliau di kota Siwon dengan dibiayai semuanya oleh beliau, dan beliau punya keturunan di sana. Tapi kerinduannya kepada ibu dan ada hal lain membuat beliau tetap melaksanakan perjalanan ke Jawa Timur. Tinggallah beliau di kota Besuki selama 3 tahun setelah pulang dari Hadramut, umur 17 tahun. Pada tahun 1305 beliau pergi ke kota Gresik, usia 20 tahun. Beliau ke kota Gresik, seperti kebiasaan para salihin kita, tidak merasa cukup menuntut ilmu. Beliau tetap mencari ilmu dengan guru-guru mulia di Indonesia. Di situ ada Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar yang makamnya di Surabaya di Ampel. Beliau belajar kepada Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar. Di situ adalah Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang makamnya juga ada di Ampel, Surabaya. Beliau banyak menimba ilmu di Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Di usia yang muda itu, sekitar 20 tahunan, ketika beliau salat Jumat di Masjid Jami' Gresik, beliau mendapatkan isyarah rabbaniyah, isyarah dari Allah Subhanahu wa taala untuk khulwah. Khulwah adalah isyarat seseorang masuk ke satu tempat dan di situ hanya beribadah kepada Allah, terputus hubungan dengan manusia siapapun. Isyarah rabbaniyah
yang begitu kuat dan begitu jelas membuat beliau keluar dari masjid dan masuk ke kamar di rumahnya dan tidak keluar lagi selama 15 tahun. Tidak ada aktivitas kecuali sholat, zikir, Quran dan ibadah-ibadah yang lain. 15 tahun tidak ada dunia sedikit pun. 15 tahun tidak ada komunikasi dengan manusia. 15 tahun hanya berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah 15 tahun, guru mulia beliau Habib Muhammad bin Idris Al-Habsyi datang ke Habib Abu Bakar dan seraya berkata, "Wahai putraku, keluarlah kamu dari khalwah karena aku telah minta izin kepada Allah 3 malam berturut-turut aku khususkan munajat untuk Allah memberi izin engkau keluar dari khalwah." Itu dilakukan oleh Habib Muhammad bin Idris Al-Habsyi untuk supaya Habib Abu Bakar bisa memberikan manfaat kepada masyarakat di Surabaya dan sekitarnya. Maka dikeluarkanlah Habib Abu Bakar oleh Habib Muhammad bin Al-Habsyi dari khalwahnya dan dibawalah ziarah ke makam Habib Alwi Hashim di Masjid Jami' yang sekarang makamnya di samping Habib Abu Bakar, dan kemudian dibawa ke Surabaya menghadiri Madras Ihya. Seraya beliau berkata, "Aku keluarkan Habib Abu Bakar dari khalwah untuk engkau lihat wajahnya, untuk engkau ambil berkahnya dan ilmunya." Dan banyak aulia mengatakan, lihatlah kepada Habib Abu Bakar karena melihat Habib Abu Bakar adalah suatu bentuk ibadah. Wajah yang begitu indah dan bersinar, yang 15 tahun tidak ada aktivitas kecuali berdialog dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulailah beliau berdakwah, mengajar, mendidik dari kota ke kota, dan banyak majlis yang beliau rintis. Beliau buat roha di rumahnya Jumat sore sampai sekarang. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memakmurkan rumah Habib Abu Bakar dengan majlis-majlis khair. Beliau buat di Surabaya, beliau buat di kota Bangil Habib Abu Bakar As-Saggaf yang diteruskan oleh putranya Habib Hussein, dan sekarang diteruskan oleh putranya Ustaz Ahmad bin Hussein bin Abu Bakar As-Saggaf. Mudah-mudahan Allah beri kesehatan kepada beliau yang sempurna, dan beliau juga berkunjung ke kota-kota, dan kota kita, kota Karaksan ini kita dengar juga sering dikunjungi beliau Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Beliau pergi ke Bondowoso, di situ ada Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar, dan keliling dari kota ke kota untuk ziarah kepada ulama di kota itu, menimba ilmu kepada tokoh yang di sana dan memberikan manfaat kepada mereka. Hakada hayatuh, dakwah, ilmu, ibadah. Yang mengesankan di samping itu semua, beliau tidak lupa untuk mencari rezeki yang halal, sehingga beliau dikatakan dalam dakwahnya beliau sempatkan untuk menjual sesuatu, di antaranya kayu gahru. Beliau bawa kayu gahru untuk dijual sebagai bentuk ikhtiar mencari rezeki yang halal untuk anak dan istri. Demikianlah para salihin kita. Kesibukan dakwah dan ibadahnya tidak melupakan mereka untuk mencari rezeki yang halal dengan tangannya. Sampai diceritakan ketika di Bangil, di tempat Habib Abu Bakar As-Saggaf, setelah selesai acara semua, beliau bukalah gahru dengan berbagai 3 macam gahru. Ada yang mahal dan ada yang agak murah. Datang seseorang muhibbin yang menawar gahru yang mahal dengan harga yang murah. Beliau mengatakan, kalau mau yang murah, yang ini. Yang ini mahal karena lebih harum dan lebih bagus. Akhirnya si pembeli ini mengatakan, ya khair Habib, saya beli juga yang mahal, nggak apa-apa, barokah. Kata Habib Abu Bakar, kalau ingin barokah, kamu hadir ihya, kamu hadir majlis, barokah. Tapi ini untuk memberi makan anak istri saya, mencari rezeki yang halal. Kamu barokah, ingin barokah, gak usah beli, hadir majlis, dapat berkah. Ini pelajaran penting bagi kita, bagaimana seseorang yakunu iffah, dia merasa terhormat dengan mencari rezeki sendiri, tidak menunggu pemberian dari siapapun. Inilah kehidupan Habib Abu Bakar, ilmu, ibadah dan dakwah.
Dalam kalamnya kalau kita pelajari, beliau sangat gigih dalam tariqah salafun salihin. Bahkan saya dengar dari seseorang sendiri yang mengalaminya, beliau sangat gigih sampai suatu saat beliau tidak senang ketika ada orang pakai kopiah hitam. Dan yang bicara itu ngomong sama saya sendiri. Kalau betul ya Hasan, saya sendiri yang mengalami itu. Ketika saya pakai kopiah hitam, disuruh lepas oleh Habib Abu Bakar dan diganti dengan kopiah putih. Ini isyarah bahwa beliau betul-betul mempertahankan dan ingin anak-anaknya dan para pencintanya berjalan di jalan salafun salihin. Beliau mengatakan, semua yang aku dapatkan sumbernya dari para salafus salihin. Bercerita tentang Habib Abu Bakar tidaklah habis. Lautan ilmu, lautan akhlak, lautan maqam. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keberkahan beliau. Beliau manusia biasa, tapi beliau punya semangat yang tinggi. Beliau dididik oleh manusia-manusia mulia, tidak menjadi Habib Abu Bakar. Habib Abu Bakar kecuali dengan pendidikan yang serius dari orang-orang yang ada di sekitarnya, dan dengan kesungguhan beliau, istiqomah beliau, mujahadah beliau, jadilah beliau seorang ulama aulia yang sangat tinggi maqamnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada Ahad malam Senin tepatnya 17 Dzulhijjah, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun 1376 Hijriah atau 15 Juli 1975 Masehi. Pada usia 91 tahun beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah rindu dengan beliau karena beliau rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah." Siapa yang senang berjumpa dengan Allah, maka Allah juga senang berjumpa dengannya. Ada kisah yang menarik. Beliau ada wasiat ketika jika aku meninggal dan jenazahku keluar dari rumah, maka iringi jenazahku dengan rebana. Kenapa? Karena Rasulullah SAW hadir dalam jenazah itu, maka beliau ingin Rasulullah disambut dengan rebana. Bisa dibayangkan akan timbul fitnah, gimana jenazah diiringi dengan rebana, tala al-badru alaika. Tapi karena itu wasiat dilaksanakan walaupun hanya sebentar. Ketika jenazah keluar, ditabulah rebana dan kemudian dibawalah jenazah itu ke tempat beliau, pemakaman beliau, yaitu di samping Masjid Jami' Gresik, Jawa Timur, di sebelah Al-Habib Alwi Hashim As-Segaf pada usia 91 tahun, seperti usianya Sayyidina Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani alaihi ridwanullah. Dan alhamdulillah beliau meninggalkan banyak putra, dan mereka para salihin. Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar As-Segaf yang ada di Hadramaut, dan yang di Indonesia Al-Habib Syekh bin Abu Bakar yang berkeluarga banyak di Solo. Kemudian Al-Habib Ali bin Abu Bakar yang keluarganya banyak di Gresik dan meneruskan maqam rumah Habib Abu Bakar Gresik dari keturunan Habib Ali bin Abu Bakar dan Al-Habib Segaf bin Abu Bakar As-Segaf yang beliau domisili di Kerasan dan membangun pondok pesantren Az-Zahir yang ada di Widoro Kerasan. Dan ada Habab Ar-Raqwan binti Abi Bakar bin Muhammad As-Segaf, perempuan salihah. Alhamdulillah Al-Faqir sempat bertemu dengan Habab Ar-Raqwan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka semua, dan Allah Subhanahu wa taala berkahi anak cucu-cucu Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Allah jaga mereka, Allah berikan kepada mereka ilmu, istiqamah, keimanan, ketakwaan,
seperti Allah berikan kepada kakeknya, dan Allah tidak mengharamkan kita berkah wali min aulaillah. Ini sekilas yang bisa kita katakan di majlis yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan Allah memberkati kita berkat aulia. Sallallahu